Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala SMK Raden Umar Said, Bapak Haji Fariduddin Sarjana Seni, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali Kelas, Kepala TO beserta stafnya, dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati serta anak-anakku sekalian yang Bu Saidah cintai dan Bu Saidah banggakan. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung tahun 1441 Hijriah dan akan memasuki tahun baru Hijriah yaitu 1442. Untuk itu marilah kita bersama-sama sejenak untuk mempersiapkan diri berdoa, yaitu tepatnya hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 itu pas tanggal 29 Dzulhijjah 1441. Untuk itu nanti di akhir tahun 1441 yaitu Rabu sore menjelang maghrib kita membaca doa akhir tahun, dan malam Kamisnya habis sholat maghrib kita berdoa dengan doa awal tahun. Anak-anakku sekalian yang Bu Saidah cintai dan Bu Saidah banggakan, kita sebagai manusia tentu penuh dengan dosa selama 1 tahun. Untuk itu marilah di akhir tahun ini kita berdoa kepada Allah, mengakui kesalahan-kesalahan kita selama ini untuk bertaubat, dengan harapan kita akan mendapat ridhonya pada tahun-tahun berikutnya, agar kehidupan kita menjadi tenang dan tentram, jauh dari segala macam halangan dan rintangan. Jadi nanti yang kita baca di Rabu akhir yaitu Rabu menjelang maghrib adalah yang pertama membaca Sayyidul Istighfar. Saya yakin anak-anak sudah hafal semua. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca 3 kali. Setelah itu kita membaca doa 3 kali. Apa yang dibaca? Ini Bu Saidah tuntun. Ya, nanti bisa dilihat di Google atau di mana, atau di Albar Janji atau di Majmu' Syarif, itu banyak. Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardahu walam tansahu wa halunta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'utani ila taubati minhu ba'da jur'ati ala maksiatik. Allahumma inni astaghfiruka faghfirli wa ma amiltuhu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alaihi thawaba fa as'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram an tataqabbalahu minni wa la taqta' rajai minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu dibaca 3 kali. Ini biasanya di musola-musola atau masjid-masjid kampung itu dituntun oleh seorang kiai. Lah anak-anak Bu Saidah harapkan bisa mengikutinya. Saya bacakan artinya agar paham anak-anak. Arti doa akhir tahun dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan
salamnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya. Ya Allah, apapun yang telah aku lakukan dalam tahun ini, berupa apa saja yang Engkau telah mencegah atau melarangku daripadanya, padahal aku belum bertaubat, dan Engkau belum merelakannya, serta belum melupakannya, dan Engkau telah mengasihi aku di saat-saat Engkau kuasa menyiksaku, dan Engkau telah mengajakku bertaubat daripadanya. Setelah aku berani menjalankan maksiat kepadamu, maka sesungguhnya aku minta ampun kepadamu. Oleh sebab itu, ampunilah aku dengan anugerahmu. Ya Allah, apapun yang aku lakukan dalam tahun ini, berapa saja yang Engkau telah merelakannya dan telah menjanjikan pahala kepadaku atasnya, maka sekarang aku minta kepadamu, wahai Zat yang mulia, ya Zat yang mempunyai sifat agung dan mempunyai sifat mulia, agar Engkau menerimanya dariku, dan janganlah memutuskan pengharapanku darimu, wahai Zat yang mulia. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat dan salamnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Amin. Itu yang anak-anak baca di Rabu sore. Kemudian setelah itu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kemudian membaca doa awal tahun. Barang siapa, ini hadis Rasulullah, barang siapa berdoa dengan doa awal tahun pada malam bulan Muharram, sesungguhnya syaitan berkata, terjamin atas diri orang yang berdoa dengan doa awal tahun atas segala yang terjadi sesuatu dari sisa-sisa umurnya. Karena Allah sesungguhnya mewakilkan 2 malaikat yang menjaganya daripada syaitan. Dirinya akan dijaga oleh 2 malaikat dari godaan setan. Teriring doa, semoga barokah hidupnya, barokah umurnya, barokah rizkinya, barokah ilmunya, barokah keturunannya. Bu Saidah bacakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma antal abadiyul qadimul awal wa ala fadlikal adim wa judikal mu'awwal wa hadha amun jadidun qad aqbal nas'alukal ismata fihi minasy syaitani wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhihi an-nafsil ammarati bis-su'i wal ishtighali bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bu Saidah artikan biar paham. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan semoga Allah melimpahkan rahmat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya. Ya Allah, Engkaulah yang abadi, dahulu lagi awal, dan hanya kepada anugerahmu yang agung dan kedermawananmu tempat-tempat bergantung. Ini tahun dari benar-benar telah menghadap. Ini tahun diri benar-benar telah menghadap datang. Kami meminta kepadamu perlindungan dalam tahun ini dari godaan setan, kekasih-kekasihnya, dan bala tentaranya, yaitu setan. Dan kami minta bantuan untuk mengalahkan hawa nafsu yang mengajak keburukan. Dan kami minta bantuan agar dapat sibuk dengan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepadamu, wahai Zat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan salamnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya. Dibaca 3 kali. Ya, ini juga biasanya dipimpin oleh ustadz atau kiai. Jadi bacalah doa tersebut, maka Allah akan memberikan perlindungan dan pertolongan dari segala macam bencana dan godaan setan. Insya Allah dalam tahun baru ini akan terjadi perubahan yang membawa kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Allah akan mengutus 2 malaikat yang selalu menyertai kita. Amin.
Kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan? Nah, yaitu di malam tahun baru Hijriah itu, yaitu tahun 1442, di samping berdoa tersebut tidak usah membuka televisi ya, tidak usah menonton televisi. Waktunya malam 1 Muharram itu digunakan untuk membaca ayat kursi. Pada malam 1 Muharram sebanyak 360 kali. Ini boleh diangsur tapi hanya satu malam itu. Jadi habis isya, habis maghrib, setelah doa itu berapa, nanti habis isya berapa, capek maam dulu terus membaca lagi. Yang penting sebelum fajar. Ini akan dijaga dari godaan setan selama 1 tahun. Jadi jumlahnya sejumlah hari dalam 1 tahun. Kemudian kalau yang Bapak Ibu guru, kalau sempat sholatlah tasbih 4 rakaat dengan 2 kali salam. Ya. Saya yakin sudah bisa melakukannya. Rakaat pertama setelah Fatihah membaca surat Al-Kafirun, yang kedua membaca Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu ya, kemudian istighosah ya. Istighosah sebenarnya ada tuntunannya tapi ya sebisanya. Kemudian masih ada amalan lagi. Di malam 1 Muharram itu, setelah membaca ayat kursi 360, masih ada lagi yaitu menulis basmalah sejumlah 113 kali dan Ar-Rahman 50 kali dalam 1 lembar. Ini contohnya ya Bu Saidah, itu kalau malam ini malam 1 Muharram ini biasanya ya sampai malam, sampai jam 11 ke 12. Ini satu paket. Jumlah bismillah sejumlah 113 dan Ar-Rahman 50 kali dalam 1 lembar ini. Ya. Ini kalau sudah satu paket mau membuat lagi ya silakan. Sejumlah 113 bismillah kemudian 50 Ar-Rahman. Kekuatannya berapa? 1 lembar atau 2 lembar atau 3 lembar. Nah ini setelah itu kemudian dimasukkan ke dompet. Ada berapa jumlahnya dompet yang dimiliki agar kita dijaga oleh Allah, rezeki kita barokah dalam 1 tahun. Ini kekuatannya hanya 1 tahun. Setelah 1 tahun ya sudah. Ya. Itu. Ya. Kemudian masih ada amalan di bulan Syura yaitu istighosah dan doa di 10 Muharram Asyura agar dipanjangkan umurnya oleh Allah. Malam Asyura yaitu nanti jatuh pada malam Sabtu ya. Jadi tanggal 29-nya itu tanggal 9-nya Tasyu'a itu Jumat. Kemudian tanggal 2 malam Asyuranya itu malam Sabtu. Jadi tanggal 28 Agustus dan tanggal 29 ya, 27 menuju ke malam Jumat. Jumatnya tanggal 28 malam Sabtu menuju ke tanggal 29 itu Sabtunya. Diupayakan nanti puasa. Nah, malam Sabtunya itu membaca tasbih. Ya. 70 kali. Bacaannya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu sebanyak 70 kali. Setelah itu membaca subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy la malja'a wa la manja'a minallahi illa ilaih. Subhanallahi adada syaf'i wal watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha
as'aluka salamata birahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa huwa hasbi wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bu Sayyidah artikan yang hasbunallah tadi, Allah yang mencukupi kebutuhan kita dan Allah sebaik-baik wakil, kekasih dan penolong. Kemudian yang subhanallah mil al-mizan, maha suci Allah, sepenuh mizan, timbangan, setinggi ilmu, sepenuh ridha dan seberat arsy. Tiada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari Allah kecuali kepadanya. Maha suci Allah, sebanyak hitungan malam-malam genap dan ganjil, dan semua kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Aku memohon keselamatan dengan rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang maha tinggi dan agung. Dialah yang mencukupiku dan sebaik-baik wakil, kekasih dan penolong. Semoga Allah melimpahkan rahmat atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebaik-baik ciptaan Allah dan kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Kemudian kemudian dilanjutkan doa Yaumi Asyura. Ya. Setelah itu dilanjutkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mufarrija kulli karbin wa ya mukhrija dhinnuni yauma asyura wa ya jami'a syamli yaquba yauma asyura wa ya ghafira dhanbi Dawud yauma asyura wa ya kashifa dhurri Ayyuba yauma asyura wa ya sami'a da'wati Musa wa Haruna yauma asyura wa ya khaliq ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam habibika wa mustafaka yauma asyura wa ya rahmanad dunya wal akhirah la ilaha illa anta iqdi hajati fid dunya wal akhirah wa atil umri fi ta'atik wa mahabbatika wa ridhaka ya arhamar rahimin wa ahyini hayatan tayyibatan wa tawaffani al islami wal iman ya arhamar rahimin wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Saya artikan agar faham. Ya Allah, Zat yang melampaukan segala kesempitan, Zat yang mengeluarkan Nabi Dhinnun, yang dimaksud adalah yang dimakan ikan, yaitu Nabi Yunus. Pada hari Asyura, Zat yang mengumpulkan perkara Nabi Yakub pada hari Asyura, Zat yang mengampuni dosa Nabi Daud pada hari Asyura, Zat yang menghilangkan penderitaan Nabi Ayub pada hari Asyura, Zat yang mendengar doa Nabi Musa dan Harun pada hari Asyura, Zat yang menciptakan Rasulullah, roh Nabi Muhammad SAW pada hari Asyura, Zat yang maha kasih di dunia dan akhirat. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan padamu dan cintamu dan ridhamu, wahai Zat yang maha kasih. Berilah aku kehidupan yang baik dan kematian dalam Islam dan iman. Ya Arhamar Rahimin. Amin. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan salamnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya. Amin. Jadi ini semua hampir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nabi itu kisahnya ada di 10 surah. Kemudian masih ada amalan lagi, yaitu puasa bulan Muharram, 10 surah. Dapat dilihat fikihnya Gusmus, fikih keseharian halaman 32, atau juga di fikih sunnah. Hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an berbunyi, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara'al yahuda tasumu yawma asyura faqala ma hadha qalu hadha yawmun salih hadha yawmun najjallahu bani Israel min aduwihim fasamahu Musa qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisyamihi rawahul Bukhari. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura. Nabi bertanya,
Hari apa ini? Jawab mereka, hari ini hari yang baik. Pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Karena itu Nabi Musa mempuasainya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku lebih berhak daripadamu dengan Musa. Karena itu Nabi Muhammad mempuasainya dan menyuruh mempuasainya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga hadis yang satunya an Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaumu yaumin asyura yukaffirus sanatal madiyah rawahu Muslim. Dari Abi Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, puasa hari Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Ya. Niatnya puasa akhir dan awal tahun. Ya. Jadi selain puasa Tasyu'a dan Asyura, ya, Rasulullah ngendika kalau tahun depan umur saya masih atau diberi usia panjang, saya akan memulainya dari tanggal 9. Jadi tanggal 9 dan tanggal 10 itu untuk membedakan dengan kaum Yahudi. Akan tapi Rasulullah sebelum tahun depan sudah meninggal. Itu yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat untuk puasa pada tanggal 9 dan 10 Tasyu'a Asyura. Akan tetapi untuk di akhir dan awal tahun itu pun ada perintah puasa. Jadi ini nanti Rebo itu puasa dan Kamis itu puasa. Rebo puasa akhir tahun dan Kamis puasa awal tahun. Itu dalam Mutiara Qalbu Rasulullah bersabda, barang siapa yang puasa di akhir bulan Dzulhijjah dan awalnya bulan Muharram, maka Allah menjadikan puasanya sebagai kafaratan khamsina aman, melebur dosa 50 tahun. Subhanallah. Ini dari Sayyidatina Hafsah istri Rasulullah, kitab Kanzun Najah. Ya, niatnya bagaimana untuk yang akhir tahun? Nawaitu shauma ghadin min akhiris sanata sunnatan lillahi ta'ala. Yang hari Kemisnya nawaitu shauma ghadin min awwalis sanata sunnatan lillahi ta'ala. Semoga anak-anak kita semuanya, Bapak Ibu guru dan anak-anak bisa melaksanakannya. Yang masih punya hutang Ramadan, diniati nyaur hutang puasa Ramadan saja. Hikmah puasa Muharram. Barang siapa yang puasa di hari Jumu'ah awalnya dari bulan Muharram, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecilnya. Yang kedua, barang siapa puasa 3 hari pada awal bulan Muharram, maka pahalanya sama dengan ibadah 900 tahun. 3. Barang siapa puasa 1 hari dari bulan Muharram, maka pahalanya sama dengan puasa 30 hari penuh. Nah, yang keempat, dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa puasa 10 hari tanggal 1 sampai 10 Muharram, maka akan diberi warisan surga Firdaus yang tinggi derajatnya. Yang kelima, barang siapa puasa di tanggal 10 surah, sebaiknya dimulai tanggal 9 Muharram, ya, Tasyu'a Asyura, maka Allah akan memberikan pahala 1000 kali pahala haji, 1000 kali pahala umrah, 1000 kali pahala orang mati syahid, 1000 kali pahala memerdekakan budak dan Bani Israel. 70.000 gedung di surga dijauhkan jasadnya dari api neraka. Subhanallah. Pahala yang diberikan Allah kepada kita yang mengamalkan di bulan Syura. Kemudian masih ada lagi. Bulan Syura itu adalah hari rayanya anak-anak yatim. Jadi upayakan anak-anak yang punya kelebihan harta untuk menyisihkannya, mengumpulkannya, kemudian memberikan kepada anak-anak yatim. Kalau tidak bisa di sekolah, ya di lingkungan kalian, meskipun hanya 1 anak yatim. 2 hadis saya bacakan. Man masaha ra'sa yatimin kataballahu lahu thawaban bi'adati sya'ratin.
Barang siapa mengusap kepala anak yatim, maka Allah berikan pahala sebanyak rambut anak yatim itu. Bisakah anak-anak menghitungnya? Ya, begitu luar biasa banyaknya pahala. Kemudian hadis yang satunya, an Abi Darda annahu syaka qaswata qalbihi idza rasulillahi ila rasulillahi faqala irhamal yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuka wa tutrik hajataka. Bahwa Abu Darda melapor kepada Nabi tentang gusar hatinya. Nabi berkata, sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, berikan makanan yang sama dengan yang kau makan, maka tenanglah hatimu dan tercapai semua hajatmu. Jadi itulah manfaat kita menyantuni anak yatim. Dan kemudian dari tadi doa akhir tahun, semoga anak-anak semuanya mendapat hidayah dan bisa melaksanakannya, dan juga bisa puasa, bisa menyantuni anak yatim. Demikian kepada Bapak Fariduddin, Kepala SMK Raden Umar Said. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dihalalkan. Selamat untuk anak-anak semuanya. Semoga hidayah tetap pada kita dan kita bisa melaksanakannya. Ingat, yang punya hutang puasa Ramadan, niatnya menyaur hutang puasa Ramadan ya. Demikian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.